Setelah kemarin seru-seruan dari Lavatur Merapi, nah hari ini kita akan melanjutkan agenda kita ke Candi Prambanan. Saat ini kita sedang di 0 km Jogja, rencananya ingin foto-foto nih di depan museum ini. Cuma ternyata harus reservasi terlebih dahulu. Terus museumnya juga tutup ya, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Nah akhirnya kita lihat-lihat buku dulu di sini, murah-murah, dan melanjutkan perjalanan ke Prambanan. Sekarang kita menuju Candi Prambanan. Tinggal kita beli tiketnya di sana. Tapi sebelumnya kita akan makan dulu nih, makan siang dulu. Mbak, gudegnya ya Mbak. Gudeg telur, gudeg bukan budek, gudeg. Pintu masuk dan beli tiketnya ada di sini ya. Tinggal kita lurus aja, nanti ke sebelah kanan. Tiketnya kalau terusan tuh 85.000, tapi kalau kita nggak terusan sampai ke Ratu Boko ya cuma 50 ribuan, anak kecil mungkin di bawahnya. Setelah beli tiket langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, pertama masuk langsung ke area pelataran seperti ini. Rumah-rumah joglo bagus ya buat spot foto. Kemudian kalau kita lihat di sini Candi Prambanan ke kiri, ruang Pinandita, toilet. Nah, ini tinggal jalan aja ke sini. Ini siang hari jam 2 ya, jadi lumayan terik, panas. Mungkin kalau sore sih atau pagi ya akan seperti ini. Nah, di sana ada petanya, kita bisa lihat. Jadi bisa nentuin mau kemana nanti kita berputarnya. Candi Prambanan di situ tuh, ya kan. Kemudian nanti ke Candi Lumbung, Candi Bubra, Candi Sewu. Oh, menikmati sore ya, senja nantinya di sini tentunya enak banget ya. Luar biasa megah dan menjulang tingginya ya Candi Prambanan ini. Untuk memaksimalkan pengalaman berwisata budaya, saya rasa kalau misalkan kita sewa tour guide itu akan lebih maksimal lagi. Kita bisa tahu seluk-beluk sejarahnya dan lain sebagainya, atau mungkin detail setiap desain yang ada pada bangunan ini. Jadi kita akan lebih mencintai budaya dan sejarah nenek moyang kita ini. Saya rasa kalian harus sekali lah seumur hidup kesini, rasakan vibes-nya yang berbeda sekali dibandingkan di video ini mungkin yang kalian lihat sekarang. Untuk naik ke bagian atas ini maksimal 44 orang ya. Jadi harus antri, dan ini kita akan masuk ke yang candi yang tengah. Kita lihat ya seperti apa di bagian dalamnya. Pada candi yang tengah ini ada patungnya dari Siwa Mahadewa ya. Untuk detailnya, sejarahnya, kemudian pembangunannya kapan, dan informasi lainnya, kalian silahkan aja ya ke IG officialnya Prambanan. Oh ya, hati-hati ya ketika turun tangga, karena ini lumayan curam ya tangganya ini. Tidak ramah untuk anak. And there's also the symbol of Trimurti. Trimurti means the three gods combined. Hati-hati.
Bilang hati-hati. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu yang terletak Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sanjaya yang merupakan keturunan Raja Samaratungga, seorang raja dari Kerajaan Majapahit kuno. Pembangunan candi ini diperkirakan berlangsung pada tahun 850 sampai 870 Masehi. Kemudian kalau kita lihat di sekitar kawasannya, ini masih dalam proses pemugaran ya, yang sudah dimulai dari awal abad 20. Yang pasti bangunan bersejarah ini mengalami kerusakan karena ulah manusia ya. Bencana alam, gempa dan sebagainya yang nggak bisa disalahin. Nah, pas kesini kebetulan sedang ada acara keagamaan. Setelah melihat ritual mereka, kita beristirahat kemudian melanjutkan mengitari kompleks candi ini. Kompleksnya sangat luas, yang pasti kalian akan puas yang suka cerita Mahabharata kesini, melihat relief candinya, kemegahan candinya. Yang pasti, dahaga kalian terkait epos cerita Mahabharata itu akan terbayarkan. Di kompleks candi ini juga terdapat lapangan yang sangat luas seperti ini. Nah, ini anak-anak bisa main Segway di sini, tentunya dengan background Candi Prambanan yang cantik seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada penyewaan sepeda listrik, bisa pijat juga, tempat mainan anak. Pokoknya destinasi yang lengkap banget lah kalau kita bawa keluarga, terutama masih kecil ke sini. Setelah capek bermain, kemudian kita masuk ke museum. Saat masuk langsung disambut oleh bangunan joglo seperti ini. Kemudian di sini banyak arca-arca yang tanpa kepala ya. Nah, ini joglo, rubah tradisional Jawa. Nah, ini nih menapak di lembah para dewa Prambanan. Arca Nandi. Pada masanya tuh seperti ini modelnya. Prambanannya di tengah. Dewi Sri itu Dewi Jawa kuno, mungkin memujanya dia sebagai bentuk kesuburan ya, padi ya biasanya. Iya. Ini banyak ya. Ada arca Dewa Siwa, arca Ganesha. Ini Ganesha nih.
Kemudian Arca Agastya, Arca Durga, Mahisasura Mardini. Prasasti mengungkap masa lalu Raja-Raja Mataram kuno dan sejarahnya berdasarkan prasasti Wanua Tengah 3. Proses pembuatan relief oleh Cantrik. Jawa kuno seperti ini ya, zaman dulunya. Terus ini kita berputar terus mengelilingi. Nah, ini Borobudur. Borobudur seperti ini terbesar. Tapi kalau yang tertinggi tadi Prambanan. Borobudur yang terbesar. Modelnya seperti ini. Nah, ini mungkin kondisi pada masa itu ya. Kawasan Candi Prambanan, ada perumahannya. Itu sebenarnya tempat peribadatan ya, candi ini ya, Mah. Tempat peribadatannya untuk beribadah. Ini pada masa klasik, masuknya Hindu ke Indonesia. Status sosialnya, tulisan Arca dan semuanya perdagangan. Tapi memang pada masa itu belum dituliskan ya. Dan memang ketika peradaban Islam masuk barulah ada penulisan dan lain sebagainya. Yang bisa menulis ya orang-orang tertentu, orang-orang dengan kasta tertinggi saja. Budayanya seperti itu. Mana? Ini Tapi nggak boleh ya, lepas ya, kasihan ya. Lepas, nggak boleh. Lepas. cuci tangan. Gimana? Gue dapet, gue kasih 500 juta. Kelamaan. Ada oleh-oleh juga ya. Ada jamu di sana, ada kafe. Oke, kita udah berkeliling-keliling di area Prambanan. Ternyata seru juga sih. Sana ada wahana buat mainin anak juga tuh ya. Ada memanah dan lain sebagainya. Tuh ada yang jatuh tuh. Nah, ini Kasuari dan di sana ada Merak Biru ya. Saat keluar Prambanan, di sini banyak sekali ya pusat oleh-oleh, kemudian warung-warung makan, es kelapa ya. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Semarang, menginap di hotel yang menyedihkan, dan besoknya kita ke Lawang Sewu. Tonton video selanjutnya ya.